Boss. Welcome. Miss. Wajahnya menyeramkan. Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Danu Vandanu di Posmis Podcast Sebayu Misteri. Saya selalu berdoa dan berharap pemirsa Posmis, pemirsa channel YouTube Sebayu FM dimanapun berada selalu sehat, selalu ceria, selalu bahagia, agar bisa terus menyaksikan Posmis dengan cerita-cerita seram, cerita-cerita horor, cerita-cerita misterinya. Oke, sahabat podcast Sebayu Misteri Posmis, edisi spesial kali ini kita akan menampilkan cerita yang sudah dikirimkan melalui email Sebayu FM. Cerita ini bakal mengisahkan pengalaman misterius dari sahabat Posmis yang bernama Vira dari Pekalongan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Vira yang sudah berbagi kisahnya. Dan saya ingatkan kembali, bagi kalian yang mempunyai pengalaman mistis atau kisah horor, silahkan kirim saja cerita kalian ke email sebayufm sebayu94fm@gmail.com. Nanti kisah kalian, cerita kalian akan kami bacakan dan tampilkan di YouTube Sebayu edisi spesial Posmis Podcast Sebayu Misteri. Vira ini bercerita tentang keinginan dia menjual rumah peninggalan orang tuanya yang sudah bertahun-tahun ditawarkan, tetapi saat ini belum ada pembelinya. Yang mengherankan, setiap ada calon pembeli yang berniat membeli rumah itu, ada-ada saja halangannya. Dan Vira ini penasaran sebenarnya apa yang menghalangi pembeli untuk membeli rumah itu. Penasaran dengan kisahnya? Nanti kita akan membahasnya juga bersama Mbah Rokso yang sudah hadir bersama saya kali ini. Selengkapnya di Posmis. Sahabat Posmis, Vira ini adalah anak tunggal. Dia berasal dari Kabupaten Pekalongan. Vira anak tunggal dan kedua orang tuanya sudah meninggal. Ayah Vira meninggal di tahun 2000, sedangkan ibu Vira meninggal tahun 2003. Sebelum ibu Vira ini meninggal, beliau berpesan untuk merawat rumah yang waktu itu mereka tempati. Sebagai informasi saja, rumah itu sebenarnya adalah rumah warisan dari kakek Vira yang diserahkan ke ibu Vira untuk ditinggali dan dirawat. Rumah itu cukup luas, terdiri dari 2 lantai. Bangunannya cukup artistik seperti rumah peninggalan zaman Belanda. Dengan halaman yang cukup luas dan pohon-pohon besar tumbuh subur di pekarangan depan rumah. Tetapi kalau sekilas
diperhatikan, memang bangunan rumah itu ada aura misteriusnya. Ya mungkin karena model bangunan yang terkesan kuno. Orang tua Vira masih mempertahankan model rumah itu seperti aslinya. Kalaupun ada renovasi, paling hanya mengganti genteng yang bocor atau menambal tembok yang mulai rapuh atau rusak. Sedangkan cat rumah itu tidak pernah berubah warna, selalu berwarna putih persis dengan bangunan lama. Vira ini bercerita, mereka sekeluarga tinggal di rumah itu tidak pernah ada kejadian yang seram atau horor. Tetapi berbeda cerita ketika ada tamu atau orang lain. Beberapa dari mereka bercerita sering melihat sesosok kakek tua berbaju seperti priayi Jawa sedang berdiri di teras rumah. Bahkan teman Vira ini pernah menyapa kakek tua saat dia main di rumah Vira. Kakek itu pun menjawab sapaannya dengan senyuman, meskipun tidak berkata apa-apa. Tetapi saat ditanyakan ke Vira, tidak pernah ada kakek-kakek yang tinggal di rumah itu, karena kakek Vira sudah lama meninggal. Dan lagi, ciri-ciri sosok yang diceritakan teman Vira itu juga berbeda dengan ciri-ciri kakek Vira yang sudah meninggal. Jadi, siapa sebenarnya sosok itu? Tidak hanya sosok kakek tua berbaju Jawa saja. Dari penuturan warga sekitar, dari rumah Vira juga sering terdengar suara lagu Jawa yang sayup-sayup terdengar ketika mereka melintas pada malam hari. Padahal keluarga Vira tidak pernah membunyikan lagu Jawa dan tidak juga mendengarkannya. Sahabat Posmis, tahun 2003 Ibu Vira meninggal. Saat itu Vira belum menikah. Otomatis Vira tinggal sendirian di rumah itu. Beberapa hari setelah ibunya meninggal, memang ada saudara yang menemani tidur di situ. Tetapi itu hanya berlangsung selama seminggu saja. Setelah mereka pulang, Vira tinggal sebatang kara di rumah sebesar itu. Sebenarnya Vira tidak keberatan tinggal di rumah itu. Dia juga merasa nyaman dan tidak pernah mendapati kejadian-kejadian aneh ataupun horor. Tetapi sekitar tahun 2005, Vira diterima kerja sebagai PNS di daerah Majalengka, Jawa Barat. Mau tidak mau dia meninggalkan rumah peninggalan orang tuanya dan ngekos di Majalengka. Vira ini hanya pulang ke Pekalongan karena selain jaraknya yang cukup jauh, di rumah itu Vira juga sendirian. Jadi dia kadang merasa enggan untuk pulang. Ya, mau apa pulang? Di sana juga Vira sendirian. Jadi akhirnya si Vira ini jarang pulang atau kembali ke Pekalongan. Sahabat Posmis, singkat cerita, Vira ini berpacaran dengan orang Majalengka dan mereka menikah. Setelah Vira menikah, dia membeli sebuah rumah di Majalengka dekat dengan kantor tempat dia bekerja. Dan
berembuk dengan suaminya dan juga paman serta bibi dari ibunya, diputuskan rumah tua tersebut dijual saja karena tidak ada yang merawatnya. Rumah kuno itu mulai ditawar-tawarkan dengan harga yang mengikuti pasaran. Vira mempercayakannya pada pamannya untuk memegang kunci selama proses ditawarkan. Jadi ketika ada calon pembeli, pamannya itu yang akan datang mendampingi dan bernegosiasi. Beberapa calon pembeli berminat untuk membeli rumah itu, tetapi ada saja kejadian yang menyebabkan mereka batal membeli rumah itu. Terhitung ada sekitar 7 orang yang sudah melihat-lihat rumahnya, mengecek dan melihat langsung rumah Vira, tetapi selalu gagal. Calon pembeli pertama setelah tawar-menawar dan sepakat dengan harga rumah itu, tiba-tiba saja sakit cukup parah dan lama, sehingga uang yang sedianya untuk membayar rumah Vira terpakai untuk berobat. Ada juga yang setelah mensurvei rumah itu dan sudah melakukan perjanjian akan membayar, mereka kerampokan hingga uang yang akan dipakai untuk membayar raib dibawa perampok. Vira mulai heran kenapa kejadian seperti itu berulang-ulang hingga 7 kali. Bahkan yang paling tragis, seseorang yang berniat membeli rumah itu mengalami kecelakaan dan meninggal di lokasi. Kejadian itu dialami persis perjalanan pulang dari rumah Vira. Sahabat Posmis, rumor tentang tragedi-tragedi yang terjadi setelah calon pembeli pulang dari rumah Vira ini mulai beredar di sekitar, membuat orang-orang menggunjingkan apakah ada hal-hal mistis yang menyelimuti rumah itu, sampai sepertinya memang enggan berganti pemilik. Dengan tersebarnya cerita itu membuat rumah Vira tak kunjung laku. Sampai suatu ketika paman Vira ini berinisiatif mengkonsultasikan kepada paranormal agar rumah itu cepat laku. Karena Vira juga membutuhkan dana untuk merenovasi rumah yang ia beli di Majalengka. Dari paranormal itu paman Vira diberi air dan garam untuk dipercikan ke sekitar rumah, di dalam rumah, dan disiramkan ke pohon besar yang ada di halaman. Selain itu, Vira juga menurunkan harga rumahnya karena sudah sekian tahun tidak laku, bahkan tetap saja sampai sekarang belum laku juga. Sahabat Posmis, demikian cerita dari Vira. Apakah memang ada hal-hal mistis yang menghalangi proses penjualan rumah itu? Kita akan membahasnya bersama Mbah Rock Show. Oke, sahabat Posmis, kita akan menanyakan langsung dengan Mbah Rokso apa yang terjadi dengan rumah kuno Vira ini ketika ditawarkan beberapa orang hingga 7 kali. Ini tidak jadi membeli, bahkan mengalami kejadian-kejadian aneh seperti sakit, kecelakaan hingga meninggal dunia. Mbah Rokso, apa yang sebenarnya terjadi? Dia,
Jadi ini adalah isyarat atau gambaran ya, gambaran dari foto yang dikirim sama Vira, foto yang lantai atas. Foto yang lantai atas, penggambarannya adalah beberapa isyarat-isyarat, beberapa hal-hal yang bisa jadi harus manusia tafsirkan, harus ditelaah lebih mendalam ya. Jadi pertama yang paling kuat, isyarat yang paling kuat adalah gambaran munculnya seorang laki-laki, laki-laki dewasa, umur sekitar 40 tahun, kulitnya bersih dan dia rambutnya agak tipis ya, rambutnya agak tipis, jadi agak ke belakang, di depannya agak jarang rambutnya, di depan sini agak jarang. Ini agak gemuk orangnya, seger gitu, seger. Dan itu ada di lantai 2 ya? Iya, jadi penggambarannya adalah sosok yang seperti ini. Dia perlente ya, jadi di sini sebetulnya dia pakai apa, semacam dasi atau apa, jadi seperti pengusaha, seperti orang kaya begitu. Ini adalah gambaran yang pertama muncul. Dia membuka rumah itu, pintu yang paling atas, dia membuka, kemudian dia melihat ke arah luar, menghirup udara yang ada di sekitar, seperti itu. Dan dia kemudian masuk kembali sambil mengelilingi rumah itu dari atas ke bawah. Kemudian isyarat berikutnya muncul semacam sosok kepala yang sangat besar. Kepala besar sekali kepalanya. Di bagian mana rumah itu? Itu ada di sisi sebelah, kalau dari foto ya. Kalau dari foto dia ada di sebelah kanan rumah itu. Sebelah kanan rumah itu. Di luar atau di dalam? Di luar. Di luar ya? Di luar. Jadi ukuran besarnya kepala itu hampir satu rumah itu. Sangat besar sekali kepalanya. Matanya tidak seperti mata manusia, matanya berbeda, jadi tidak ada hitam putih, tidak ada, tapi lebih cenderung ke biru warnanya. Biru ini pasti sebuah isyarat ya, warna biru. Biasanya yang saya lihat mata merah, biasanya yang sering merah, tapi ini matanya biru, menyala biru. Jadi bisa jadi api, kemarahan ya, tetapi ini kalau api yang lebih panas kan katanya bukan yang merah, bukan yang kuning ya, tapi yang biru ya. Apinya biru, kalau buat masak lebih cepat matang, lebih cepat hangusnya, bagus katanya api yang warnanya biru. Matanya menyala, warnanya biru. Kemudian ini pakai tali ikat kepala. Saya pikir ini bukan ikat kepala biasa ya, Mas Danu. Ini ikat kepala yang merupakan salah satu cara dia menggunakan kekuatannya. Jadi ikat kepala bukan sembarang ikat kepala. Jadi ikat kepala yang merupakan salah satu bagian dari kesaktian atau kekuatan orang ini. Karena kalau dilihat ikat kepalanya sih seperti serbet istilahnya ya. Tetapi ini tidak main-main, punya kekuatan, tidak hanya sekedar kain. Dan rambutnya itu memang panjang ya, tidak terurus, dan dia rambutnya agak melebar ke samping kanan kiri. Badannya itu kurus, tapi badannya sepertinya dia tulangnya besar ya. Jadi berarti sosok itu kepalanya besar, badannya juga besar. Tetapi sebetulnya kurus, tetapi mungkin karena kerangka tubuhnya besar jadi kelihatannya besar, padahal kurus seperti itu. Dan dia sosoknya sudah tua sekali ya, Mas Danu. Sudah tua sekali, sampai mulutnya ini sebagai pertanda sudah keriput ya. Jadi tidak bisa membuka ya. Jadi
dia ibarat kayak jenglot atau kayak apa seperti itu. Jadi sebetulnya dia kayak makhluk yang sudah mati ya kalau jenglot ya. Tapi dia masih hidup seperti itu. Jadi kesannya seperti itu. Yang dimunculkan adalah kesan seperti itu. Kemudian berikutnya saya melihat isyarat yang ketiga. Ternyata ini ada hubungannya dengan laki-laki yang ada di penggambaran berikutnya, Danu. Lelaki ini membawa bunga, kemudian dia nyekar di makam. Dia nyekar di makam, tetapi makamnya kecil. Makamnya kecil, tetapi kijingnya tinggi. Jadi orang kalau mau nyekar di makam itu tidak usah jongkok berdiri, dia sudah sampai di atas kijingnya. Dan makam itu diberi bunga-bunga sama orang ini. Berarti sosok ini sama ini berbeda ya? Ya, sosok ini dan ini berbeda, tetapi ada kaitannya. Ada kaitannya. Jadi kalau ditafsirkan bisa jadi sosok yang untuk bisa berhubungan dengan sosok yang ini, istilahnya orang yang kuat ya, atau orang yang mempunyai kendali atas sesuatu kekuatan. Orang ini menggunakan kekuatannya ini dengan cara dia berziarah ke sebuah makam. Dia berziarah ke sebuah makam, kemudian mungkin dia harusnya kan ziarah ke makam tidak meminta sesuatu ya. Harusnya berziarah ke makam kita mendoakan yang mati. Ya dikasih doa supaya yang mati bisa lebih nyaman begitu. Nah, tetapi yang ini tidak. Jadi dia meminta ke makam ini yang dianggap makam keramat, akhirnya yang muncul sosok-sosok yang bukan makam keramat aslinya, tetapi sosok-sosok pengganggu yang hidup di sekitar makam keramat itu tadi. Akhirnya muncul ya ini orang yang tinggi besar, dan orang ini mengira itu dia sudah sampai ke yang penunggu makam gitu, isinya makam gitu. Nah, kemudian orang ini sering berziarah sebagai syarat supaya kekuatannya dia menggunakan ini bisa lebih terkoneksi dengan baik. Begitu ya. Ketika dia sudah merasa kuat, dia terkoneksi dengan baik, akhirnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang baik. Itu penafsirannya. Jadi kenapa rumah itu nggak laku-laku dijual? Bisa jadi kemungkinan besar ada hubungannya dengan isyarat-isyarat yang dimunculkan ini tadi. Kenapa ada makhluk yang seolah-olah menjaga rumah itu, seolah-olah rumah itu miliknya si makhluk ini ya. Jadi apapun caranya tidak bisa dijual dalam hal apapun, kecuali kalau bisa menembus masuk ke sosok ini. Ini sebenarnya siapa yang mengendalikan sosok yang tinggi besar ini. Begitu. Kalau sosok yang laki-laki yang pertama ya, yang laki-laki yang rambutnya tipis ini, saya kurang bisa menghubungkan ya, karena dia dia hanya kelihatan sangat nyaman sekali dengan rumah itu. Dia sangat nyaman sekali dengan rumah itu. Dia membuka-buka pintunya juga dengan perasaan yang sangat bahagia. Dia melihat ke alam sekelilingnya dengan sangat bahagia. Tidak ada perasaan sedih atau apa melihat rumah itu. Mungkin ini sebagai isyarat bahwa dia sangat mencintai rumah itu. Laki-laki ini mungkin mencintai, sudah di dalam hatinya atau dalam pemahamannya begitu. Ya, saya tidak tahu ini kaitannya laki-laki yang ini dengan ini itu apa. Saya tidak bisa menyimpulkan ya. Jadi karena kalau disimpulkan ini bisa berbahaya, karena bisa jadi sosok ini nanti dikira orang dia menggunakan jasa berdukunan gitu ya, berdukunan agar tidak laku seperti itu, karena motivasinya bermacam-macam. Bisa jadi juga orang ini sebetulnya tidak ada maksud apapun, hanya penggambaran saja seperti itu. Terus terlihat kalau makhluk halus yang ada di situ memang bermacam-macam ya. Jadi kalau makhluk halus yang ada di situ yang paling mendominasi ini wujudnya ular. Ular besar, dia itu melilit di genteng sebelah belakang rumah itu, yang lantai atas. Ini tidak digambarkan, Bang? Ya, tidak saya gambarkan. Di itu ularnya itu dia punya dia seperti ikan cupang ya. Ikan cupang yang bisa membuka ini sampingnya.
Ya, jadi ciri-ciri ularnya itu dia seperti ular kobra ya. Iya. Seperti ular kobra tapi dikatakan kobra bukan kobra karena siripnya ini justru menunjukkan keistimewaan ular itu. Itu yang paling mendominasi. Kalau makhluk yang kecil-kecil bisa jadi anak buahnya gitu ya. Ya ada yang lagi jongkok, ada yang tiduran di situ, bermacam-macam begitu. Bisa jadi dengan banyaknya makhluk yang mendiami rumah itu, ada mungkin beberapa makhluk atau sosok yang di situ memang menghendaki rumah itu agar tidak laku atau tidak dijual, Mbah. Ya betul. Aura negatif pada suatu rumah karena buatan atau dibuat oleh manusia yang beraura negatif dengan tujuan yang negatif, maka itu bisa menarik makhluk-makhluk lain yang tidak ada hubungannya untuk masuk ke rumah itu. Bahkan rumah yang kosong, tidak maksudnya tidak dibuat-buat untuk urusannya negatif, hanya kosong saja pun disukai oleh makhluk-makhluk untuk datang ke situ. Mereka saling berebut menjadikan rumah itu sebagai kerajaannya gitu ya. Jadi seolah-olah rumah itu kosong, ya milik saya, Ya, milik mereka. Akhirnya ketika ada orang yang menawar, mereka enggan. Iya betul. Cuma kalau sampai ke tingkat yang menawar itu sampai mengalami kecelakaan, sakit, dirampok dan sebagainya, ini udah tidak biasa lagi, Mas Danu. Tapi kalau betul, jadi kekuatannya luar biasa. Jadi kalau makhluk yang paling menghuni di situ, kemudian ada orang mau beli rumah itu, diusir pakai doa biasa, dia pasti cepat pergi begitu. Tapi ini kalau sampai yang mau menawar pun sampai nggak jadi, pasti ada sesuatu yang bentuknya ikatan ya, bisa jadi kontrak, bisa jadi sebuah perjanjian begitu. Dan itu sulit untuk diputus kecuali oleh orang yang ahlinya begitu. Oke. Ya, sahabat Posmis, itu dia penjelasan dari Mbah Rokso terkait dengan cerita Vira. Jadi ada sosok-sosok yang mendiami rumah itu yang memang tidak mau rumah itu dijual atau dimiliki oleh orang lain. Sahabat Posmis, demikian Posmis dengan cerita Vira yang sudah saya bawakan untuk sahabat Posmis. Buat sahabat Posmis yang ingin mengirimkan cerita mistis, horor dan misterinya, jangan lupa kirimkan saja ke email sebayufm sebayu94fm@gmail.com. Nantikan kisah seram, horor, mistis hanya di Posmis Podcast Sebayu Misteri.